di set selanjutnya di Pondok Rangon, rumah bibi gue, yang dimana skin roman itu akan terjadi di sini. Sect of the Friday night, dedicated to the ancient rites. With fire and blood, they summon the beast, the chosen one, the mighty priest. Oke, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Iya, ngantuk. Mengantuk guys. Karena ini apa? Udah jam 12 malam. nih, jam 12. Kebetulan juga udah pada mulai aktif bekerja kan. Habis liburan lebaran. Menglemes. Iya, emang capek. Banyak lemburan kerjaan yang menumpuk. Mata habis nyetut lagi. Iya, itu si Sengkuning. Sengkuning. Nggak kira lu disembunyi nih. Nggak nonton dia mah. Tahu udah nggak nonton, kagak support, nyusahin lagi pakai nyetut. Lu lagi mau aja. Ah, temen. Sembunyi. Oke, ini gimana ini kita? Gimana mulai? apanya? Oh, nih dapat kiriman cerita nih Dari siapa? dari follower IG katanya mah. Tentang apa nanti temanya? Ya nggak tahu kan belum dibaca. Ini baru mau dibacain. Itu. Oke, kali ini kita akan bacakan sedain kopi, rokok, gorengan. Jam segini gorengan di mana? Oh iya juga. Kan kita jam segini. Mereka makan mungkin siang bisa. Iya kan yang nonton Sore bisa. bebas. Maaf. Tapi bagusan malam sih nontonnya biar spooky-nya dapat. Si spooky itu. Mana Ki? Gak ada serem-seremnya kita mah. Sekte malam Jumat, peneman malam Jumat. Temenin doang. Iya. Iya. 3 orang mas-mas gak jelas. Dan makin gak jelas. Ini kurang satu nih. Tapi harus ada yang teman-teman gua ada nanya tadi, kok YouTube-nya Sekte makin gak jelas sih? Gak jelas gimana? Iya, ada yang realnya begitu, YouTube-nya hantu. Terus gue jelasin. Iya. Nah, kalau YouTube yang kalian nonton ini temanya memang untuk perhantu-hantuan. Nah, kalau kayak short, reel di Instagram, TikTok, bebas. itu jatuhnya kayak komedi aja. Iya. Kita mau bagi dua nih, Iya. cuman di satu account. Gitu. Jadi YouTube pun bisa nge-grab pasarnya kemana? kemana gitu. YouTube pun kan kita ada komedi. Ya memang komedi kan, Kan judulnya kan horor Ada komedi. komedi. Tuh, jadi horor dan komedi. iya wes jangan dipikir berat-berat gitu. Tinggal menyaksikan saja. Ibu kita tonton aja ribet Yang ya. berat biar aja gua. Yang ngetik, yang edit, yang upload. Kita mah sebagai artis aja. Artis. Mana tis? Wes, kali ini kita akan bacain nih. Yo, sebelum mulai seperti biasa ritual. Ya, duh gue bingung dah. Kayak gitu lagi. Duh, gini lagi dah. Itu udah biasa. Ulang gimana? Tara. Oke. Kan tadi lu begini, dush. Kenapa jadi endingnya begini, der? Oh iya, ini. Ya udah. Udah. Berarti nggak gua cut ini. Langsung ya. Ajar bleh. Beneran yang jadi Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya. Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Malam. Oh, ini dari judulnya nih. Judulnya Gak usah bacain. Oh, nggak usah bacain. Judulnya nggak usah bacain katanya. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama gua Kendil. Pada pertengahan tahun 2019, gue dan beberapa teman-teman seangkatan sedang membuat proyek perfilman, yaitu sebuah film pendek dengan genre drama romantis berarti. Namun, naas perjalanan film pendek drama roman itu tak seromantis yang diharapkan. Malah bertemu dengan kejadian-kejadian yang tak mengenakan bagi satu teman perempuan kami dan pengalaman buruk bagi kami. Oh iya, by the way di film ini gue sebagai sutradara. Lol banget. Kami memulai syuting pada akhir pekan dengan jumlah kru 23 orang termasuk talent.
terhitung kami melakukan 4 hari berturut-turut dari pagi hingga pagi kembali dengan 5 titik set lokasi yang berlokasi di sekitar Jakarta Timur di Taman Cempaka Setu Cipayung, sebuah rumah gedung tua besar di Jalan P. Sensor, sebuah SD di negeri Ciracas, lalu ada juga di rumah bibi saya di Pondok Rangon, lalu terakhir di sebuah gang daerah Ceger. Pada pertama, kami melakukan split take dengan sebagai kru yang ditugaskan di Taman Cempaka Setu dan sebagian lagi di sebuah gang di daerah Ceger. Dengan total 5 sequence dengan 43 skins berhasil kami lakukan dengan segala macam kesulitan yang kami temui di 2 tempat yang berbeda, namun dilakukan di hari yang bersamaan saat itu hingga malam. Kami beberapa beristirahat di satu rumah di mana rumah itu milik saudara teman kami yang juga akan digunakan untuk beberapa skin. Sampai pada esok paginya kami melanjutkan dengan melakukan reading bersama tim dan berujung molor waktu dan males-malesan hingga siang. Pada jam 2 barulah kita memutuskan mulai bergerak sebagai tim menuju taman kembali untuk melakukan 2 skin yang akan di-retake. Sebagian lagi menyiapkan set lokasi di rumah tempat kami bermalam. Namun tim yang ke taman setibanya di sana cuaca tidak mendukung. Akhirnya gue memutuskan untuk kembali ke rumah itu lagi. Waktu berlalu dari siang hingga menjelang maghrib kami melakukan take gambar. Dan akhirnya kami beristirahat sebentar untuk sholat maghrib. Disinilah awal permulaan cerita tidak mengenakan bagi kami. Selagi beberapa orang termasuk gua mengambil wudhu, teman wanita kami sebut saja A itu yang sedang berada di selasar lantai 2 menyender ke tangga, berkata lemas, tidak kuat dan badannya pun dingin. Teman wanita lainnya pun membantu si A dengan memijit dan memberi minyak hangat. Saat gua dan lainnya baru saja memulai sholat maghrib berjamaah setelah takbir, si A yang berada di atas itu pun berteriak histeris dengan sangat kencang yang seiring teriakannya itu suaranya makin melengking keras. Kami sempat menghentikan sholat untuk menanyakan kenapa, namun kami hanya diberitahu nggak apa-apa sholat aja dulu oleh teman wanita kami yang di atas bersama si A. Mendengar teriakannya yang tak kunjung usai, teman kami yang menjadi imam mempercepat sholat, dan selepas selesai kami langsung lari ke atas untuk melihat si A. Dan benar saja, perasaan buruk kami di bawah, ternyata ia seperti kerasukan karena muka yang merah, berkeringat dan terus teriak. Kami pun memutuskan menurunkan A ke lantai bawah. Ia sempat lemas beberapa saat, namun kembali berteriak-teriak kembali. Kami sesaat hanya bingung, sampai satu teman kami memanggil omnya datang ke rumah itu. Barulah si A itu tenang dan pingsan. Kami pun lega dan lelah karena panik, namun tetap melanjutkan take gambar di rumah itu. Dan saat malamnya si A kembali mengagetkan kami. Di saat proses syuting, ia tertawa dengan keras lalu berteriak kembali. 3 orang mencoba menenangkan si A dan sisanya tetap melanjutkan syuting. Si A pun pingsan kembali dan jarak 30 menit sadar dan dia bilang ia lelah. Saat ditanya apa dia sadar dengan apa yang terjadi dengannya, ia bingung dan ternyata ia mengingatnya. Teman wanita kami memutuskan untuk menemani si A terus dan tidak membiarkannya diam sendiri. Malam itu juga kami selesaikan pengambilan sequence terakhir di set gedung rumah sebesar itu, dan selesainya kami memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Lalu di hari ketiga kami kembali berkumpul di set selanjutnya di Pondok Rangon, rumah bibi gue, yang dimana skin Roman itu
akan terjadi di sini. Namun, lagi-lagi entah si A kecapean atau bagaimana, ia pun kembali lemas. Dan kami pun seperti tahu arahnya akan bagaimana si A lagi, dan benar saja, kesurupan lagi. Namun, tak sehisteris seperti pertama, ia hanya seperti merintih dan mengeluh-eluh. Seperti kemarin, hanya beberapa yang menemani dan menjaga si A, hingga akhirnya si A pingsan sendiri lagi. Kami pun mulai terbiasa, dan selesainya syuting di set itu hingga malam hari. Kami memutuskan untuk pulang saja ke rumah masing-masing dan tidak ada yang menginap bersama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pada hari terakhir, seperti biasa untuk memulai, kami melakukan reading bersama-sama sembari saya dan DOP mereview sekaligus mulai menjahit beberapa adegan. Lalu siangnya kami berangkat kembali ke Ceger untuk melakukan retake yang menurut gue bisa lebih maksimal. Sore pun tiba, kami mengejar waktu agar hari ini bisa selesai. Kami pun segera memuat alat ke mobil dan bergerak ke set terakhir, yaitu ke SD yang berada di Ciracas, yang dimana teman kami itu orang tuanya guru di sana dan sekaligus mendapat rumah di bagian belakang sekolah itu. Kami pun mulai menyeting set hingga selepas maghrib barulah kami memulai syuting. Saat di tengah adegan, tiba-tiba si A itu mengeluhkan lagi, pusing dan lemas. Dan lagi-lagi di tengah scene, ia pun berteriak histeris. Dan di sini bedanya, ia berlari ke lapangan. Kami pun panik, dan ternyata teman kami itu ibunya seperti orang pemuka agama. Lalu ia menyuruh kami membawa A ke rumahnya ke belakang sekolah. Kami pun mendudukkan A di sofa ruang tamu, dan ibunya itu membacakan seperti bahasa Ibrani. Lalu A itu pun sadar sepenuhnya, dan yang membedakan dengan hari sebelumnya, ia langsung sadar pulih, tidak pingsan seperti hari-hari kemarin. Kakak si yang menyaksikan itu langsung lari keluar rumah dan mulai memaki ke lapangan. Anjing lu, sini, kalau berani sama gue, jangan sama temen adik gue. Keluar lu, pengecut, jangan lari. Si pun menarik kakaknya. Udah, ngapain sih lu? Si A kami sarankan untuk tidak ikut dan beristirahat saja di rumah bersama ibunya dan kami pun melanjutkan pengerjaan kami hingga akhirnya selesai, dan kami pun lega karya ini akhirnya selesai. Sekian dari cerita si Kendil. Oke. Terima kasih. Terima kasih Cendil. Mas Kendil. Oke, berarti itu Kesurupan. ceritanya kru film ya. Ya, cewek. Ya, cewek. Bukan kru sih jatuhnya. Apa? Kru dong. Konklusinya apa ya? Ya itu. Gongnya. Kerasukan. Bukan gongnya. Terus? Maksudnya tuh endingnya gimana? Kakaknya tuh teriak-teriak. Iya, kakaknya teriak-teriak itu apa? Apakah si Taruh. Siapa yang ngumpetin? Udah ini dulu. Itu lanjut guys. Jadi itu ceritanya kru kan? ini kasihin daripada rokok gua dihabisin. Kru apa? Kerupuk. Kru film ya mungkin bagi para perfilman mungkin sering ya kayak apa? Kesurupan. Behind the scene-nya film-film horor yang di bioskop-bioskop Ya, kan. udah banyak sih ceritanya. Iya, yang Itu nggak, maksudnya konklusinya gimana? Si cewek ini memang kemarin kan kita pernah bahas apa? Yang di Hotel ya? Iya di Iya, sempet tuh di hotel. Yang kerasukan Yang bintang tuh 5. istilahnya apa? Siksen. Iga renggang. Tiga renggang. Oh iya. Apa memang si cewek ini iga renggang juga atau siksen. memang kebetulan aja atau kan ini di dua tempat berbeda, pertama di rumah tantenya bibinya sama di sekolah kan. Pondok Rangon, tiga. Pondok Rangon, itu Pondok Rangon tempat bibinya, sama Ceger. di Sekolah. SD ini Ciracas. Iya, sekolah SD. Berarti di dua tempat berbeda. Apakah dengan makhluk yang sama yang masukin, apakah beda? Gitu. Iya. Kalau
dengan makhluk yang sama berarti diikutin dong. Iya. Orang kan sampai sholat diikutin. Nah kalau misalkan beda gitu berarti bisa jadi ini memang Kiriman. gampang banget gitu, Iya. bukan kiriman. Iya, mungkin bagi yang belum tahu iga renggang itu ini istilahnya guys, apa itu loh sebutan ya bagi para yang orang-orang pinter nyebutnya itu iga renggang. Itu istilahnya gampang kerasukan. Gampang ya. Gampang Gampang rasukan, capek. Ya, gampang kerasukan itu. Itu biasanya menyerang para wanita-wanita biasanya. Ya nggak iga renggang pun kalau lagi capek bengong juga kadang-kadang suka kerasukan. Ya itu maksudnya endingnya gimana sih? Kerasukan sih itu. Si ini kakaknya si E kan? Ya. Temen anggap Yang aja ngobatin. kakaknya si Edi gitu, marah-marah kan, sini kamu keluar jangan pengecut gitu. Hasil efeknya apa gitu? Setan ditantang ya. Gimana caranya? Iya, tapi itu itu bukan Siska E kan? Sky bikin film beneran loh. Iya. Iya. Yang itu yang skinnya sama yang pakai mukena itu, aduh kok. Nggak tahu. Kamu udah nonton? Wes. Mana gue gak dibagi ininya. Kan itu banyak berseliweran di beranda kalian. Gue belum nonton. Di berandamu ada. Itu kan yang di Tapi lu ngapa jadi basis Sky sih? Ya kan tadi baru mau kan. bilang kan, yang di Deddy Kobuser kan di bilang mau bikin film 17 plus ya. Tapi emang dia kan emang pengen jadi porn star. Tapi distribusinya di mana ya? Kalau di Indonesia Nggak boleh, nggak bisa. Nggak bisa. Masih di luar negeri. ditangkap lagi ntar. Iya pasti nih keluar juga ketangkep lagi nih, periksa lagi. Kecuali distribusinya di luar negeri, nggak tahu tuh. Di luar negeri bisa. Bikin di luar, laku di luar, Di Indonesia dicicipin. mas-mas ini. Masuk. Sih, Nah, tapi kok mau nggak? enggak lah. Nggak salah lagi. Enggak, nanti ya sama itu istriku tercinta aja. Widih, kayaknya temen lu. Kendo. Iya. Emang nggak ada Ya? calonnya? Calon. Duh, nyamuk. Calon. Iya. Calon mah ini ya tinggal dekorasi. Widih, kurasi ganteng banget temen gua. Gayonyo. Kan pernikahan itu sangat sakral, momen sangat sakral. Ini baik lagi. Iya baik lagi nih. Baik lagi si Jangan Mas curhat. si Mas kakaknya si E. Iya, kakak si E. Ini udah teriak-teriak itu endingnya apa? Udah apakah setelah selesai syuting ini Berlanjut lagi. ada kabar lagi dia masih kerasukan kah? Apa mau udah selesai kah? Tapi tadi dibilang masih kendil, dia beda sekarang beneran sehat, udah nggak lemes-lemes lagi tadi. Karena kan mungkin udah didoain kali ya masih Pakai bahasa Ibrani itu iya ibunya ya. sama ibunya si E. Udah di rukyah. Kalau muka agama kayak agama Kristen mungkin ya. Ibrani itu kan Kristen. Kristen Iya. ya. Tapi tadi kayaknya Itu pakai doa Bapa kami kali. mungkin kita kan nggak tahu. Ya gua sih dengar begitu. Ya, bapak kami gitu-gitu kan. Kalau di kita tuh rukyah lah istilahnya. Ya, Kalau bahasa Inggrisnya apa? Eksorsis. 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 Opo? Bukan bahasa Inggris itu nama di Nasrani, di Kristen. Iya. Exorcist. Exorcism. Agak serem sih. Filmnya serem sih Exorcist. Nggak kayak orang pinter ya, berarti ya. Iya. Exorcist. Kenapa disebutnya orang pinter? Karena ini apa? Orangnya Pinter bisa buat ngobatin, buat ya pinter dalam artian itu spiritual. kan. Dokter juga pinter ngobatin. Iya kan ini lebih ke spiritual, Mas. Bukan Orang pinter itu dukun bukan? beda. Dukun itu kan dia dibuat, Om. Maksudnya dia membuat sesuatu. Dia membuat sesuatu, membuat karya misalkan Karya. santet. Itu kan Santet. karya. Santet karya ini. Nah, Cigeber, ini jadi geber. Tapi kalau orang pintar yang ngobatin kan beda. Kayak apa ya? Habib kali ya? Ustadz Itu kalau ini Enggak tentu tabib. juga. Habib, ya. Itu orang pintar tuh mungkin bisa dibilang orang yang mempunyai kemampuan Lebih. khusus lah dibanding Manusia normal. ya manusia kayak kita ini. Tapi kadang pun kan itu bisa dibentuk, Om. Kita bisa belajar juga. Iya, ada bisa belajar. Iya.
ada bukunya biasanya itu dipelajarin. Kok buku? Iya kan kalau orang pintar tuh ada pedoman yang kadang tuh gue pernah dengar cerita apa bukunya ditaruh sembarangan gitu kan, entah itu saudaranya atau ponakannya. Nah itu ilmu hitam kali. Nah begitu. yang Terus itu yang ngeri tuh. terus dicolong kan. Terus dia Balik lagi. mas. Hah? Balik lagi. Iya. Gue mau bersihin nggak jadi guys. Apa? Jadi dicolong gitu kan. Jadi disalahgunain itu yang paling Ya bahaya. itu nggak baik guys, jangan ditiru. Iya. Cuma ya itu apa ada ininya pasti efeknya. Kalau yang nggak tahu sih, ini menurut gua aja nih. Kalau yang bener sih menurut gua nggak pakai buku ya, emang dari hadis Quran aja. Ya kan Ada doanya. Dari Amalannya. pedoman Quran aja. Ya kan beda-beda agama, Iya. masing-masing beda-beda cara, beda metode, beda ucapan, beda doa. Udah iya. Cuma sensitif nih kalau bahas begini, ngeri banget nih. Ya, mas-mas yang nyembah LPG juga doanya Nyoba LPG. Emang iya Mas? Tuhan itu Esa itu artinya satu. Terus? Ya intinya berbeda-beda. Tetap Keyakinan satu. tuh Tuhan itu satu. Kan Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa. Ini. Satu-satu. Itu sila keberapa? Sila pertama. Sila kedua? Kerakyatan yang dipimpin oleh Indonesia enak. kemanusiaan. Kemanusiaan. dan beradab. Ketiga? Persatuan Indonesia. Keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Lah kok ngulang lagi? Iya. Ya Enggak. 4. Tadi Kelima? Sekitar 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Wih, Kan keren. gue SD lulus. Nah, definisi adil menurut kau piye? Nah, Adil itu merata. Jadi kan kita kan berbagai macam suku bangsa. Enggak, definisi secara umum dia aja. global, bukan secara Pancasila. Ya adil intinya adil kan merata gitu. Jadi kan saking banyaknya apa masyarakat rakyat Indonesia kan yang berjuta-juta itu kan harus adil gitu loh. Jadi Kalau sama rata, misalkan gini, contoh. Ini ada 3 orang nih. Gua butuh ongkos buat kerja contoh misalkan. Ah, Gua ke Sunter butuh bensin Cepet. 30.000 misalkan. Lu ke Mampang butuh bensin 20.000. 20.000. ya. Kowe ke Sawangan butuh bensin 10.000. Ya. Kalau mau dibikin rata, anggap semuanya 10.000 atau semuanya 20.000. Kagak nyampe. Kalau menurut kowe sama rata ya, berarti semua dipukul rata 20.000. Gua nggak nyampe dong. Nah, ya, Kowe kelebihan. Puyeng. Udah tuh? Gua ngepas. ya. Nah, menurut gua definisi adil tuh ya sesuai kebutuhan. Betul. Kan beda-beda gitu kan. Porsi ini. Kayaknya bukan situ arahnya dah adil loh. Iya, jadi misalnya gini. Nih, Maksud adil tuh adil. kita berbuat adil sama orang lain. Oh, iya sesuai kebutuhannya dong. Kebutuhan. Iya, Iya, bukan sama rata. iya. Kalau misalkan contoh ada tembok, di balik tembok itu ada sirkus misalkan. Gue bisa lihat nih tanpa harus pakai bantuan tangga, Nih gue tawarannya kemana nih kalau ini? ya kan? Nah, dia butuh satu kursi untuk bisa lihat. Gua kagak kelihatan. Nah, lu butuh tangga. Ya gua naik lu gendong. Nah, kalau misalkan semua dikasih kursi, dia bisa lihat. Gue makin tinggi ngeliatnya, lu masih tetap nggak bisa lihat. Karena lu butuhnya tangga, bukan butuh kursi. Ujung-ujungnya gue dicengin. Gitu, itu namanya kalau nggak adil. Kalau adil itu ya, lu butuhnya apa? Lu butuh tangga ya, lu butuh tangga. Lu butuh apa? Butuh kursi, lu butuh kursi. Gua nggak butuh apa-apa. Betul. Nah, tapi sama-sama bisa ngelihat, Ya. sama-sama bisa nonton. Itu. Ya berarti itu menurut adilnya gua ya. sesuai kebutuhan. Kalau salah ya, maaf ya guys. Bisa Intinya diterima. kan itu buat kemaslahatan bersama gitu. Kemaslahatan apa sih? Kemaslahatan. Lalu KBBI lu gimana sih? Apa coba Apa kemaslahatan? coba? Kemaslahatan. Apa? Kemaslahatannya ya demi rakyat gitu. Kagak ada di KBBI itu. Ada kemaslahatan ada. Mas- Ya apa bahasa umumnya? Ya bahasa umumnya. Kemaslahatan ya ini apa? Ya demi itu. Demi apa? Demi rakyat cinta. lah. Orang banyak lah kemaslahatan itu. Oh ya, Terciptanya nih di kondusif browsing nih. Mas, Kemaslahatan. kemaslahatan Apa namanya? itu
Apa? Kemaslahatan. Kemaslahatan. Bahasa ulangi umumnya tadi. apa menurut KBBI? Kemaslahatan bersama ya demi ini nganulah rakyat lah gitu. Demi kepentingan bersama maksudnya. Ya. Nih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kemaslahatan adalah kegunaan, Ya, bener kebaikan, kemanfaatan, kepentingan. Nah, benar. Kemaslahatan adalah tujuan umum dari syariat atau hukum Islam. Dalam Islam, kemaslahatan adalah kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan, dan lain sebagainya. Itu tadi. Makanya gue sengaja mancing lu, Cik. Iya. Kan ini lebih baik tuh pura-pura bodoh daripada pura-pura sakti gitu kan. Ya makanya kan gue bilang gue kagak ngerti. Nah, iya gue ngatasi gitu. Lu sampai mana? Pura-pura bodoh daripada so pintar. Aduh, kemarin kan nanya apa ya? Apa? Apa nanya apa sih? Yang kemarin? Yang tentang apa? Apa? Tentang POV. Oh iya. Oh, apa? Iya POV. POV ya. Tanya, ada satu lagi kemarin. Dari lalu. Apa? Lu nanya apa ya? Lupa aku kan lupa. Maksudnya lu nanya dia so tahu gitu. Enggak, dia nanya, ini tuh apa artinya? Apa sih, Mas? Aku juga lupa. Oh. Tentang apa? Tentang film. Film. Apa ya? Overall, Bukan. overtake. Apa sih? Apaan sih? Kali aku. yang orang-orang ngomong ini aku iya tapi aku nggak ngerti artinya kemarin loh. Oh iya, aku ini. Apa? Aku lupa apa sih? Nah, aku lali. Maaf guys, ini ramnya kecil sih. Ini kemarin kapan sih? Kemarin banget. 2 hari lalu. Masih anget. Lu lagi nonton film? Lagi ngobrol aja. Lupa apa? Ya itu dah pokoknya. Ya itulah. Ya pokoknya itulah. Gitu. Nggak penting sih. Iya, ya beginilah bulan mas-mas ini guys. Bulan mas-mas yang apa? Apa ini? Gak apa iseng aja. Gue nyari vape gue di mana? Elah. Lu ini kita tuh dapat masukan, itu kita harus improve gitu loh. Kalau ngerokok nggak apa-apa, tapi kalau nge-vape terlalu itu mengganggu itu masa kok ngebul terus sih. Jadi orang tuh risih, kita tuh harus menyajikan tontonan yang bikin Spesial. bukan spesial istilah Edukatif. edukatif lah. Matanya edukatif apa acara ini? Iya. Mengedukasi gitu loh. Orang liatin nyaman gitu. Mainan ini tadi mau bersihin gue tahan-tahan nih. Emang gak keluar. Gitu, jadi nontonnya enak gitu loh. Buat semua kalangan. Nanti tulisannya SU semua umur. Oh, ada gituan ya? Nggak BO. Bimbingan orang tua. Zaman dulu banget aja. Ya wes, guys, kita pamit. Iya. Tolong di subrek YouTube-nya, di like, di komen, Iya. loncengnya dinyalain, sama Instagram kita di follow. Kalau mau TikTok juga kita. Lucu-lucu loh videonya. Iya. Iya. Yang tadi Kemarin sudah dijelaskan. sempet FYP loh, Mas Alek. FYP, Wah, tapi bapak 300.000 ya. Iya, 300.000. Sedikit. Yang Nggak mudik. kayak itu yang tadi siang si Ade kirim, yang Kayak- cewek cuma oh, dikit iya. gitu doang. FYP. Iya. Ya ini sampai nabrakin motor. Nabrak motor gak ada FYP lagi. Ada. Padahal motornya ditabrak tuh. Totalitas. Algoritma yang aneh. Iya, makanya itu. Ya, Ini gimana sih orang TikTok nggak bisa ngekurasi apa video-video yang Indonesia kan demennya yang begitu, jadi aja nontonnya begitu-begitu. Iya sih emang. Mana? Lu Yang cewek gitu-gitu. Itu nongol sendiri otomatis. Iya, skip Nggak aja. beranda. lu ulang-ulang Kok kita kan? nggak nongol sendiri kita? Siapa? Video kita. Iya. Enggak, dia emang pencariannya emang begitu Om, jadinya muncul sendiri. Mana ada? Aku mah videonya video-video Discovery Channel. Nggak pakai Hewan baju. dong. Oke, pokoknya yang habis lebaran itu habis-habisan lah. Oh, iya, udah Di mulai kampung. masuk kerja lagi, selamat lagi macet-macetan Selamat di bekerja. jalan. Ngumpulin uang lagi gitu kan. Buat Kantong liburan kantong lagi. Gitu. Gua Agustus mau ke Dieng, Ya. Ya, teman-teman Emang sini iya? di Dieng nanti mau kita festival.
Oh, di festival itu ya. Ya. Kita berarti ikut Om Andi guys. Enggak. Nanti kita ketemu Ya, di Mas. sana. Hah? Yang mau ketemu kita bertiga di Dieng Agustus. Kali ada yang mau minta foto kan? Kita mau cobain syuting di ini di Trotoar Sudirman yuk. Iya, itu Lah, banyak emang horor? masukan. Iya. Enggak, maksudnya syutingnya di situ suasana aja. baru Oh. gitu loh. Dengan Tapi apa, piye mic-nya Ya pakai, nggak masalah. mobil lewat? Nggak kedengeran, aman. nggak kedengeran kan sekarang kan udah canggih zaman noise itu kita bisa Anjay, hilangin. noise hidung dong. Gitu. Noise Namanya hidung kan? noise reduction. Nah, itu namanya, lu tau nggak sih Cikiber? Tahu lah. Ya dah, Ya udah, pamit ah. pamit aja segitu dulu guys. Kita udah mengantuk. Terima kasih Mas Kendil untuk ceritanya. Iya, Mas Kendil. Ditunggu buat cerita-cerita teman-teman yang lain. Kalau ada Yang lain langsung kalau kirim aja. Voice note, oke. Nanti gini aja. Karena ini si Ipin lagi mudik, nggak Iya nih. pulang-pulang. Iya. Satu belum pulang-pulang nih. Ini udah cerita kedua, besok cerita ketiga. Itu Ya. reaction kita hold. Kita oper rubah jadi ke voice. Kita dengerin cerita dari Kata orang. Voice. orang. Ya betul. Nanti berbentuk noise ya guys ya. Noise voice. Voice, noise. Berbentuk voice suara, kok jadi berbentuk noise? Berbentuk kos. Jancu, jancu. Noise. Yes, oke. Terus pamit ah. Ya, Buah salak, buah kedondong. cakep, Buah semangka, buah nanas. cakep. Itu semua nama buah. Oke, selamat malam. Bye. Sampai berjumpa. Dah. Dadah. Sector